Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Benda itu dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Di sini titik acuan yang dimaksud dengan titik acuan adalah titik atau letak suatu benda atau titik awal benda. Kemudian yang kedua itu adalah jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir dari benda. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan suatu benda dapat dihitung dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya S. Ini adalah contoh soal. Mirza bersepeda dari rumah ke rumah nenek yang berjarak sekitar 30 km dengan waktu 3 jam di perjalanan. Hitunglah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Diketahui S-nya 30 km, T-nya 3 jam, ditanya adalah V. Jawab, V sama dengan S per T. V sama dengan 30 km per jam per 3 jam sama dengan V sama dengan 10 km per jam. Maka kecepatannya adalah 10 km per jam. Percepatan adalah suatu perubahan yang mengacu pada suatu kecepatan dalam melakukan perjalanan antara dua titik, yaitu titik A menuju titik B. Percepatan dapat dihitung dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. A adalah percepatan, sedangkan delta V adalah perubahan kecepatan meter per sekon, kemudian delta T perubahan waktu atau satuannya adalah S. Contoh soal. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya pada benda diantaranya adalah menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Ketiga, mengubah arah gerak benda. Dan keempat, mengubah bentuk benda. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh, yaitu gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai, contoh gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenainya, contohnya adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton, ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris, berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Dari hasil pengamatan dan eksperimennya, Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan gerak yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa sebuah benda akan terus dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan tetap, kecuali jika ada gaya luar yang memaksa benda tersebut mengubah keadaannya. Hukum 1 Newton juga menggambarkan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya yang dinamakan dengan inersia atau kelembaman, sehingga hukum 1 Newton dikenal dengan nama hukum kelembaman. Hukum 2 Newton yaitu jika gaya bekerja pada suatu benda, maka benda itu menerima kecepatan yang besarnya sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jika dituliskan dalam rumus yaitu A sama dengan F per M. Hukum 3 Newton yaitu sebuah benda menerima gaya dari luar, maka benda akan memberikan gaya yang sama besarnya tetapi berlawanan arah atau dikenal dengan hukum aksi reaksi. Contohnya ketika kalian mendorong dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan.